Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Hazizah, BP 2015, berasal dari kelas 3B D3 Akuntansi. Baiklah, saya akan menerangkan tentang portofolio investasi tentang contoh soal saham. Soal yang pertama yaitu suatu perusahaan mengotorisasi untuk menerbitkan saham biasa sebanyak 2 juta lembar dengan nilai nominal Rp4.000. Pada tanggal 30 Maret tahun ini, perusahaan mengeluarkan sebanyak 900.000 lembar saham biasa dengan harga Rp9.000 per lembar. Dari penjualan saham biasa ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar Rp7,97.900.000.000. Nah, terdiri dari ada harga modal sahamnya yaitu sebesar Rp900.000 dikali nilai nominalnya Rp4.000 sama dengan Rp3,6 miliar. Sedangkan ada agio sahamnya yaitu Rp900.000 dikali harga agio sahamnya terdapat dari selisih harga jualnya yaitu harga pasarnya itu Rp9.000 dikurangi nilai nominal Rp4.000 jadinya Rp5.000 harga agio sahamnya yaitu sebesar 4,5 miliar. Jadi keseluruhan kas yang diterima itu sebesar Rp7,9 miliar. Selanjutnya, pada tanggal 18 Oktober tahun ini, perusahaan membeli balik saham biasa yang beredar sebagai saham Trisuri sebanyak 150.000 lembar dengan harga pasar sebesar Rp16.000. Maka nilai saham Trisurinya itu sebesar 150.000 lembar dikali Rp16.000 yaitu sebesar Rp2,4 miliar. Selanjutnya, pada tanggal 5 Desember tahun ini, sebanyak 10.000 lembar saham Trisuri dijual kembali dengan harga Rp18.000 per lembarnya. Dari penjualan saham Trisuri ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar 180 juta, yang terdiri dari ada harga modal sahamnya yaitu 10.000 lembar dikali Rp16.000 sama dengan 160 juta. Harga Rp16.000 ini harga pembeliannya. Sedangkan untuk harga agio sahamnya yaitu sebesar Rp18.000. Harga penjualan dikurang harga belinya Rp16.000, berarti harga agio sahamnya Rp2.000. Jadi 10.000 dikali Rp2.000 sama dengan Rp20 juta. Jadi keseluruhan total kas yang diterima untuk penjualan saham Trisuri 10.000 lembar saham itu sebesar Rp180 juta. Di slide berikutnya yaitu pada tanggal neraca akhir tahun tanggal 31 Desember tahun ini, posisi saham Trisuri perusahaan adalah sebanyak 140.000 lembar itu dibeli kembali yaitu sebanyak 150.000 lembar dan dijual 10.000 lembar saham pada tanggal 5 Desember. Nilai dari saham Trisuri ini itu sebanyak jadi yang kita kurangkan itu harga modalnya yaitu ada harga saham yang 150.000 lembar tadi itu harga modalnya yaitu 2,4 miliar dikurangi dengan harga modal yang saham yang dijual 10.000 lembar tadi itu Rp160 juta. Jika dikurangkan keduanya maka hasilnya terdapat Rp2.240.000.000. Harga ini merupakan harga saham untuk 140.000 lembar saham yang posisi saham Trisuri. Saham Trisuri ini adalah milik perusahaan, bukan milik pemegang saham biasa, sehingga akan mengurangi total nilai ekuitas. Misalnya untuk tahun ini ditetapkan laba ditahan sebesar Rp600 juta untuk akhir tahun ini.
Maka penyajian ekuitas yang nampak di neraca adalah sebagai berikut. Nah, di sini nampak ada neracanya, yaitu untuk ekuitas pemegang saham. Nah, ada yang akan dihitung, yaitu ada modal saham. Modal saham biasa itu 900.000 lembar dikali Rp4.000 nilai nominalnya. Jadi modal saham biasa itu 3,600 rupiah, ditambah dengan tambahan modal disetor, yaitu ada agio saham biasa, yaitu didapat dari 900.000 lembar dikali Rp5.000, itu 4,5 miliar, dan total tambahan modal disetor lainnya didapat dari agio saham Trisuri, yaitu 10.000 lembar dikali Rp2.000, yaitu sama dengan 20 juta. Jadi jika ditambahkan keduanya, maka total modal tambahan modal disetor itu sebesar Rp4.520.000. Total modal disetor jika ditambahkan dengan total modal disetor didapat dari total modal saham ditambah total tambahan modal disetor. Jadi semuanya Rp8.120.000. Ada tadi keterangannya bahwa ada ditetapkan laba ditahan pada akhir tahun ini sebesar 600 juta rupiah. Maka total modal disetor dan laba ditahan yaitu sebesar 8.720.000 rupiah. Dikurangi ada saham Trisuri, yaitu yang tersisa, yaitu 140.000 lembar dikali Rp16.000 sama dengan Rp2.240.000 rupiah. Jadi total ekuitasnya yaitu 8.720.000 dikurangi 2.240.000, hasilnya 6.480.000 rupiah. Nah, soal nomor 2, yaitu dari contoh nomor 1 di atas, jumlah saham biasa yang beredar pada tanggal neraca adalah sebanyak pada tanggal 30 Maret itu dijual sebanyak 900.000 lembar. Tanggal 17 Oktober dibeli balik sebanyak 150.000 lembar. Jadinya jumlah saham biasa yang beredar yaitu 750.000 lembar. Pada tanggal 5 Desember dijual kembali sebanyak 10.000 lembar saham. Jadinya jumlah saham yang beredar untuk akhir tahun sebanyak 760.000 lembar. Nah, untuk nilai total ekuitas pada akhir tahun adalah sebesar 6.480.000. Dari mana dapatnya? Yaitu dapatnya dari perhitungan laporan neraca modal tadi. Nah, untuk menghitung harga nilai buku per lembar saham biasa ini dapat dihitung dengan cara 6,480 juta dibagi dengan seluruh jumlah saham yang beredar di akhir tahun sebanyak 760.000 lembar. Jadinya dapatnya adalah Rp8.526 untuk harga untuk satu lembarnya. Baiklah, soal nomor 3 sama seperti contoh nomor 1 di atas. Soal nomor 1 di atas, perusahaan juga mengeluarkan saham preferen, yaitu sebanyak 110 lembar saham dengan nilai nominal Rp11.000. Dividennya dibayar kumulatif sebesar 8%. Sebanyak 70.000 lembar diantaranya telah beredar dengan nilai jualnya sebesar Rp16.000 per lembar. Dari penjualan saham preferen ini, perusahaan mendapatkan kas sebesar dari Rp1.120.000.
Nah, gimana perinciannya, yaitu ada modal saham preferen, yaitu 70.000 lembar saham dikali 11.000 rupiah, hasilnya 770 juta rupiah, dan agio saham preferen yaitu 70.000 rupiah dikali harga agio sahamnya 5.000 rupiah, sebanyak 350 juta rupiah. Jadi total kas yang diterima yaitu sebesar 1.120.000.000 rupiah. Nah, kita lihat yaitu ada neraca ekuitas pemegang sahamnya. Jadi adalah kita hitung modal sahamnya seluruhnya ada saham preferen. Saham preferen ini yang seperti tadi 1,1 miliar 120 juta. Ada saham biasa itu 3,6 miliar. Jadi semuanya total modal sahamnya itu 4.720 juta rupiah. Ada tambahan modal di sektor juga, ada tiga macam, itu ada agio saham preferennya 350 juta, agio saham biasanya 4,5 miliar, dan agio saham trisurinya yaitu 20 juta rupiah. Jadi total semua tambahan modal di sektor yaitu sebanyak 4.870 juta rupiah. Ada laba ditahannya sebelum itu, jadi total modal di sektornya yaitu sebanyak 9.590 juta rupiah, 9.590 juta rupiah. Laba ditahannya ditetapkan sama yaitu 600 juta rupiah. Jadi total modal di sektor dan laba ditahannya sebesar 9.589.400.000 rupiah. Dikurangi saham trisurinya itu sebesar 2.240 juta. Jadi total ekuitasnya 7.394.400.000 rupiah. Baiklah, soal keempat yaitu misalnya lamanya dividen untuk saham preferen adalah 1 tahun, berapakah nilai ekuitas dari saham preferen? Nah, kita hitung dulu nilai nominal dari saham preferen, yaitu 70.000 lembar saham preferen dikalikan 11.000 rupiah, yaitu 770 juta rupiah. Ada nilai dividen saham preferen yaitu 70.000 lembar saham dikali dividen kumulatifnya itu 8% kali 11.000 rupiah berarti 61.600.000 rupiah. Ditambahkan berarti ekuitas saham preferennya menjadi 831.600.000 rupiah. Nilai buku saham biasa adalah sebesar 7.394.400.000 dikurang 831.600.000 dibagi 760.000 lembar saham biasa, sama dengan 8.635 rupiah per lembarnya. Pada soal kelima yaitu jika nilai tebus dari saham preferen disebutkan, maka nilai ekuitas preferen ini dihitung berdasarkan nilai tebusnya, bukannya menggunakan nilai nominalnya. Misalnya, nilai tebusnya adalah sebesar 13.000 per lembar, maka tentukanlah nilai ekuitas saham preferennya. Nah, kita hitung dulu nilai tebus saham preferennya yaitu 70.000 kalikan dengan 13.000 rupiah, hasilnya 910 juta rupiah. Untuk nilai dividen per tahunnya yaitu 70.000 lembar saham dikali 8% dividen kumulatifnya dikali 11.000 rupiah sama dengan 61.600.000. Jadi jika ditambahkan keduanya ekuitas saham preferennya yaitu 971.600.000 rupiah. Untuk nilai buku saham biasanya ialah 7.394.400.000 rupiah dikurang 971.600.000 rupiah dibagi
760.000 lembar saham. Berarti nilai buku saham biasanya yaitu Rp8.451 per lembarnya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.